Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Kristen Iman yang luar biasa ini. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk dukungannya selama ini. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Saya berdoa Bapak Ibu dan teman-teman semua sukses ya, bahagia dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Karena Tuhan kita sungguh baik, amat baik, dan sangat mengasihi kita semua. Hari ini puji Tuhan kita bertemu dengan dua apologet yang luar biasa. Mereka masih muda, yaitu Ibu Ikana dan Brother Scott. Ya, dua apologet ini sedang menceritakan kisah mereka menjadi seorang apologet di channelnya Ibu Sofiatul Al-Hayat. Dan itu sungguh menarik, sangat berkesan karena kita mulai mengerti alasan-alasan mereka kenapa mereka menjadi seorang apologet. Ya, itu dikarenakan mereka melihat bahwa terlalu sering, terlalu banyak, dan sudah lama, bahkan bertahun-tahun, serangan dilakukan oleh para saudara kita yang Muslim untuk menjelek-jelekan, menghina, dan menjungkir balikan kekristenan yang tidak benar. Ya, fitnah terjadi di sana-sini, hoax terjadi di sana-sini, dan sejatinya sungguh ironis karena ternyata teman-teman Muslim itu sendiri banyak yang tidak tahu tentang iman mereka, tentang ajaran agama mereka. Jadi disinilah para apologet membalikan keadaan yang tidak benar itu sebagaimana seharusnya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana ceritanya di channel Ibu Sofiatul Al-Hayat ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih ya. Salam semua ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan, adik-adik, abang-abang yang ada di room, yang di live chat. Ya, salam kenal bagi yang belum kenal. Jadi kalau ditanya sebetulnya sama seperti pertanyaan tadi kan, kenapa sih saya memilih untuk terlibat di dalam dunia seperti ini? Karena bukan hanya Muslim yang tidak menyukai dunia seperti ini loh. Ketika orang Kristen secara frontal ya, apalagi seperti yang kita lakukan sedikit frontal lah ya. Banyak juga teman-teman Kristen yang merasa ini jangan begitulah gitu ya. Tapi begini ya, saya mau mengutip karena jauh sebelum saya terlibat di dalam dunia per-YouTuban ini juga uh, uh, saya saya Kristen dari kecil ya. Saya Kristen dari kecil, tidak pernah mualaf, dan saya sudah menikmati banyak kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Um, saya saya selalu teringat dengan apa yang ada di dalam Yohanes 14 ayat 12. Jadi Yohanes 14:12 ini bilang begini. Aku berkata kepadamu. Jadi Yesus ini ngomong ini ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Itu yang selalu teriang ke saya. Pertanyaannya, apa sih yang harus saya lakukan? Pekerjaan Tuhan itu apa sih? Pekerjaan Tuhan Yesus itu apa sih? Nah, terus ya sederhananya ya mengabarkan Injil kan? Sederhananya begitu. Uh, Mungkin penjelasan lebih panjang lebar di luar sana pastilah ada. Tapi setidaknya yang saya pahami bahwa ya kita menginjil. Salah satunya itu mengabarkan kabar baik, mengabarkan tentang kabar kerajaan sorga, tentang Yesus, tentang Injil. Itu yang selalu saya ingat. Terus karena terjadilah COVID ini. COVID ya sejak tahun 2019. Kita tidak bisa ngapa-ngapain, kita tidak bisa karena sebelum 2019, sebelum COVID, saya biasa dengan kawan-kawan karena kami saya kan masih mahasiswa pada saat itu dan saya suka untuk door to door untuk menginjili. Ya. Biasanya kami saya mengajak teman-teman yang satu gereja dengan saya juga, saya mengajari mereka bagaimana cara untuk menjumpai orang yang belum pernah dengar kekristenan sama sekali, dan kami datangi, saya ajak mereka untuk menyampaikan saya door to door karena kami di dom mahasiswa ya, jadi saya datang ke kamar, ke beberapa kamar, saya tanya, kamu pernah nggak mendengar ini, kamu pernah kena begini begono ya. Jadi saya sangat tertarik sekali untuk menginjili, tertarik sekali. Tetapi karena COVID kita nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu saya
karena di sini internet bagus ya, jadi setiap hari nonton YouTube. Saya perhatikan di YouTube ini begitu banyak hujatan terhadap kekristenan. Banyak sekali. Baik itu di tingkat internasional maupun di tingkat nasional kita yang pakai bahasa Indonesia, begitu banyak, luar biasa. Dan saya menemukan dulunya itu saya bergabung di RAK ya. Saya pikir banyak teman-teman sudah tahu RAK lah ya, Rumah Apologet Kristen. Nah, pada awalnya sebetulnya adalah ya kita sebetulnya untuk meluruskan ya tentang apa yang mereka eh, selewengkan terhadap iman kita lah. Nah, tetapi yang saya pahami kita habis waktu untuk memberi jawab tentang iman kita. Karena kita mau jelaskan apapun dia nggak mau percaya juga gitu. Maka itulah kenapa saya karena kesenangan saya juga untuk menyampaikan firman Tuhan ya. Aku nggak tahu lah, tapi memang suka saja aku bicarakan itu mau dia ateis, mau sudah pernah atau tidak pernah dia dengar tentang firman Tuhan, saya akan biasanya kalau saya di teman-teman di lab juga mereka kan bukan orang beragama ya, dan biasanya saya promosikan juga, saya sampaikan juga, nggak peduli saya mau mereka terima, mau mereka setuju, tapi setidaknya saya berusaha untuk menyampaikan itu karena setiap hari juga saya doakan mereka, padahal mereka bukan orang Kristen juga. Saya nggak peduli. Jadi intinya saya suka sekali karena saya tahu ini benar gitu loh. Dulu waktu saya sekalipun saya lahir di dalam keluarga Kristen, tapi saya sampai ketika saya S1 saya tidak mengerti betul sebetulnya siapa Yesus itu sih gitu. Nah, di S1 lah saya lahir baru. Nah, sejak itulah kenapa saya merasa ini mengabarkan Injil ini menyenangkan. Menyenangkan. Karena yang kita ceritakan hal yang baik. Kita tidak punya beban juga. Memangnya rupanya ada. Karena Yesus orang baik. Dari level manusia, Yesus itu orang baik. Gitu. Jadi tidak ada yang membuat kita malu untuk menceritakan tentang hidupnya. Gitu. Yang kedua bahwa apa yang kita ceritakan ini ada hal-hal yang luar biasa, punya kuasa gitu. Jadi intinya saya suka sekali gitu. Nah, ketika saya bergabung di YouTube ini, begitu banyak orang-orang menghujat hal-hal yang baik itu, kan lucu. Orang baik, setidaknya pun kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ngapain kamu hujat? Dia orang baik gitu. Nah, dan inilah kenapa saya belajar juga ya. Ini sebetulnya tidak ada niat awalnya untuk fokus ya di dalam per-YouTuban ini, nggak ada juga. Cuma saya belajar terus kan, saya pikir begini, bahwa di zaman sekarang ini keadaan atau ketersediaan ya teknologi ini memfasilitasi kita untuk menjangkau lebih banyak orang, termasuk Muslim, ya, termasuk Muslim, karena dengan teknologi ini mereka BAB pun mereka bisa menonton video kita. Gitu. Itu yang saya pikirkan. Maka sejak itu tahun lalu saya pikir juga sama dengan Bu Mikana tadi itu ya. Saya baru mulai itu tahun lalu juga untuk terjun di YouTube ini. Nah, terus saya pelajari YouTube ini seperti apa sih? Apa algoritma YouTube ini, gimana sih kerjanya? Gimana sih supaya video saya ini bisa banyak dikenal? Karena kan hebat-hebat kita menjelaskan, tapi kalau nggak ada yang mendengarkan, capek juga. Gitu. Nah, saya pelajari gimana sih algoritma YouTube ini bekerja, apa sih yang harus diperhatikan. Jadi saya pelajari semua. Dan sambil juga belajar lebih lagi. Nah, karena betul yang disampaikan Bu Mikana tadi itu ya, bahwa memang untuk belajar dasar-dasar kekristenan itu penting sekali. Saya pernah ngomong sama teman-teman di keluarga Iman Rasuli, saya bilang sebetulnya saya takut loh. Saya takut sebetulnya untuk terlalu frontal untuk masalah pengajaran kekristenan ini. Karena kalau saya salah, bukan hanya saya yang akan masuk jurang, tapi orang yang mendengarkan saya. Nah, itulah kenapa
juga bulan 1 kemarin saya ikut ya, saya S1 lagi. Saya S1 teologi lagi. Nah, sekarang saya sedang ngambil cuti lah kira-kira gitu ya. Tapi karena saya serius, saya memandang ini serius ya. Saya juga ngambil S1 teologi ya. Nah, mungkin mungkin apa yang saya alami itu mungkin sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh Bu Migana tadi ya. Ya, saya pikir masing-masing orang punya caranya lah ya, punya motivasi masing-masing untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi intinya bahwa saya merasa ini menyampaikan firman itu menyenangkan karena kita tidak punya beban. Saya tidak punya beban untuk menutupi tentang kehidupan Yesus misalnya, nggak ada. Semua menyenangkan. Dan lagian saya teringat dengan apa yang karena saya juga banyak mendengarkan kesaksian-kesaksian orang, termasuk si Nabil Quraisy ya, dia itu seorang Muslim dan dia mengikuti Yesus pada akhirnya. Dia mengatakan bahwa kalau kita sebetulnya tidak mau menyampaikan firman Tuhan kepada Muslim, ada dua hal kemungkinan yang terjadi. Pertama, mungkin orang Kristen tidak membaca Alkitabnya. Yang kedua, mungkin dia nggak peduli dengan keselamatan orang Muslim itu sendiri. Nah, jadi itu juga ya. Jadi ada banyak hal-hal yang mendorong saya juga untuk lebih bersungguh-sungguh. Itulah yang membuat saya pikir ini penting kita kerjakan. Ya, saya kembalikanlah ke Bu Sofi. Terlalu banyak saya ngomong nanti karena saya suka sekali ngomong kan, jadi terlalu banyak ngomong habis ngantuk semua orang. Bu Sofi kan ngantuk juga jadinya. Bu Sofi. Enggak, kita menikmati suaranya Scott yang ngebass ya. Ya, silakan Bu. Oke. Ada yang angkat tangan ini, ada banyak yang mau bertanya. Silahkan, tadi siapa dulu yang angkat tangan? Kayaknya Pak Wainot Petra ya. Habis itu Pak Billy. Silakan Pak Wainot Petra. Wainot Astu Amir, silakan. Wainot. Ya, oke. Terima kasih kesaksian semua ya. Semua Tuhan pakai cara berbeda-beda. Yang saya tanyakan adalah untuk kalian berdua lebih suka monolog atau interaksi langsung seperti itu, karena kan untuk hujatan terhadap iman kita itu luar biasa. Kalau dilakukan dengan monolog itu kayaknya kan kayak apa ya, mendengarkan tapi kurang, kalau masakan kurang sedap seperti itu. Nah, baik Migana ataupun Scott sendiri itu bagaimana? Terus hal yang terberat menghadapi mereka, triknya apa? Itu aja. Terima kasih. Oke, saya sambung dulu ya nanti ke Bu Migana. Jadi waktu awalnya itu saya suka sekali berdebat. Saya suka sekali ya, di channelnya Pak Manu Bulu dulu itu saya hampir tiap hari datang ke sana hanya untuk berdebat ya kan. Terus beberapa channel yang lain juga di kanal RAK juga saya suka sekali mendebat. Tetapi saya perhatikan kita pun mau berdebat dengan teman-teman Muslim, saya merasa nggak ada juga gunanya. Karena pertama dia sudah memutuskan untuk mempercayai hal itu. Yang kedua, habis waktu saya untuk hanya sekedar menjawab dia, padahal sebetulnya saya bisa mengerjakan lebih besar. Contoh ini ya. Saya merasa ini pandangan saya. Jauh lebih baik menurut saya untuk menyampaikan sebuah pesan melalui sebuah materi daripada sekedar mendebat dengan mereka. Itu yang saya pikirkan. Yang kedua adalah mengenai apakah ini mana lebih efektif sebetulnya. Itu yang saya pikir pertanyaan yang lebih menarik di situ adalah yang mana sebetulnya yang lebih efektif, apakah monolog atau dialog. Saya pikir semua cara itu punya efektivitasnya masing-masing ya. Bergantung pertama kita tahunya di mana, yang kedua kita tahu audiens kita itu seperti apa. Nah, saya merasa bahwa dengan saya menyampaikan pesan saya melalui sebuah materi, saya pikir pesan saya jauh lebih gampang untuk tersampaikan daripada sekedar untuk melayani Muslim hanya untuk berdebat dengan saya, nggak ada gunanya.
Saya merasa begitu. Yang kedua, tentu memang tujuannya ketika saya menyampaikan sebuah materi, tujuannya adalah pertama memang untuk meluruskan apa yang telah mereka selewengkan selama ini. Dan saya pikir banyak juga pendengar di kanal Scott, mereka merasa ya itu perlu, memang itu perlu. Mengenai masalah dialog atau monolog, saya pikir di zaman sekarang itu sudah tidak bisa lagi kita kategorikan seperti itu. Nggak bisa. Karena kalaupun saya menyampaikan sendiri misalnya di kanal saya, toh kan Muslim kan punya kebebasan yang seluas-luasnya untuk merespon di kanal mereka, di channel mereka, atau dimanapun. Justru saya terus mempersilahkan mereka untuk membantah setiap apa yang saya sampaikan itu dengan sebebas-bebasnya di kanal mereka, supaya orang bisa melihat. Jadi tujuan saya adalah supaya orang bisa melihat argumen yang kita paparkan itu masuk akal atau tidak. Nah, kalau kita habiskan waktu kita hanya berdebat, pertama kita bisa lepas kontrol, bisa emosi pada saat itu. Yang kedua, bisa saja pesan kita nggak tersampaikan, ya kan? Padahal waktu sudah habis banyak. Tapi dengan kita menyampaikan materi dan ada orang lain kita harapkan di sana untuk dia memberikan bantahan misalnya, jauh lebih efektif menurut saya. Sehingga orang mendengarkan pun punya pilihan untuk mengikuti yang mana. Itu untuk selanjutnya nanti dia memilih, oke, ini sepertinya argumen ini jauh lebih masuk akal deh, gitu ya. Nah, itu kalau dari saya begitu Pak. Next. Ya, kalau Mikana seperti apa Mikana? Kalau Mikana saya rasa nggak pernah monolog ya. Ya, kalau saya awal-awalnya monolog Kak di TikTok ya. Pertama-tama saya menjawab setiap pertanyaan yang ditujukan kepada saya tentang iman Kristen dan Alkitab. Ya, saya tidak langsung buka live gitu. Beberapa bulan itu saya monolog gitu. Bahkan saya kadang di typing ya, dituduh gini, alah kalau monolog juga semua orang bisa katanya gitu. Buka live dong sekali-sekali kita mau nanya katanya gitu. Ya saya belum berani gitu kan masih awal-awal gitu. Tapi lama-lama saya memberanikan diri untuk live ya kan. Setelah live masih sedikit penontonnya, yang bertanya juga masih sedikit gitu. Tapi saya rasa baik dia monolog ataupun secara diskusi ataupun berdebat, semua itu berguna di hadapan Tuhan. Percayalah teman-teman, ketika kita memberitakan Injil dengan metode apapun, itu firman Tuhan tidak akan pernah terbuang dengan sia-sia. Ya. Karena gini, 1 Petrus 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan penuh kesabaran ya. Nah, jadi gini teman-teman, kalau mau berdebat, kalau memang di bidangnya bisa berdebat, silahkan gitu. Tapi tetaplah memberikan jawaban dengan kesabaran dan penuh kelemah lembutan. Karena percayalah teman-teman, ketika kita memberitakan Injil dengan penuh kesabaran dan kelemah lembutan, kita bisa menahan emosi, Tuhan juga akan menjamah hati orang itu. Bukan berarti saya ini ya tidak mendukung. Saya mendukung siapapun di sini yang berapologet dengan talenta masing-masing. Saya mendukung. Dan tidak ada firman Tuhan yang kembali sia-sia. Baik dengan cara diskusi ataupun dengan cara monolog ataupun mungkin ada di bagian yang bahkan penyanyi lagu rohani, semua Tuhan pakai ya untuk memuliakan namanya. Karena banyak juga orang non-Kristen, dia dipanggil Tuhan dengan cara dia mendengarkan lagu rohani. Ada juga karena dia mendengarkan khotbah si ini, monolog. Ada juga karena dengan berdiskusi dengan si ini. Ada juga dengan cara berdebat, tetapi Kristen pendebat ini dia menjawab tetap dengan kesabaran dan kelemah lembutan. Di situ dia terjamah gitu. Jadi teman-teman, kalaupun kita menginjil atau berdebat ataupun berapologet gitu, pada saat itu memang kita belum menuai gitu.
Tapi percayalah, ketika saudara menabur, itu nanti bisa saja orang lain yang menuai gitu. Semua itu tetap berguna di hadapan Tuhan ya. Kita tetap sudah mengambil bagian masing-masing. Jadi bagi saya tetap sama Kak, semua metode penginjilan baik monolog ataupun berdebat ataupun berdiskusi dan lain sebagainya itu semua berguna di hadapan Tuhan. Tetapi ingat teman-teman, penuh dengan kesabaran dan kelemah lembutan. Oke, luar biasa ya nasihatnya Mikana. Ini kadang-kadang saya suka lost control nih ya. Sudah emosi jiwa saya kalau dengar mereka. Monolog juga kayaknya lebih bebas ya untuk mengutarakan isi hati. Apa artinya bisa membuka sebuah tabir yang dimana kaum tetangga kita sebelah tuh kurang mengetahui kitabnya ya. Soalnya kalau ditanya, pernah nggak baca ini ya? Nggak pernah. Alasannya, waduh saya bukan ahlinya, saya bukan ulama, kan gitu kan. Kalau setiap kita nanya kan, dan sekali-kali juga biarpun hadis itu sahih, tetap aja dibilang nggak sahih, nggak otentik, ya kan, karena isinya selalu ya tanda kutip memalukan lah, ya kan, memalukan bagi kaum mereka gitu. Jadi ada aja sih ngelesnya gitu. Apa masukan Bapak, kritikan Bapak untuk Scott? Ya sering-sering live buka ini bukan debat sih tapi diskusi gitu loh. Soalnya yang saya tahu juga fans-fansnya si Scott orang Indonesia ini nggak sedikit loh. Banyak juga tetangga-tetangga sebelah tuh RT 6 suka sama Scott orang Indonesia ini. Artinya mereka sering datang kalau misalnya si Scott ini live ya gitu, dan sering berdiskusi sama mereka. Tapi yang saya lihat sih kebanyakan si Scott ini selalu monolog sih, tapi ya nggak apa-apa lah, itu ya terserah dia mau monolog mau apa ya. Tapi yang saya sarankan sih ya sering-sering aja buka live gitu ya, buka diskusi. Soalnya dan juga kirim-kirim lah link-linknya gitu loh, ya kan katanya pernah di RAK, pasti ada tele RAK kan gitu loh. Masukin aja gitu linknya di tele RAK. Saya sih kemarin sih beli telenya tapi ya kehilangan ya, mungkin sih keluar lagi gitu. Kalau untuk Mikana, Pak Serbet ada masukan atau ada pertanyaan yang mau ditanyakan sama Mikana? Sudah ikutin channelnya Mikana? Belum tuh, saya juga baru kenal ya, salam kenal ya Mikana ya gitu. Oke, ya, ini TikTok Pak, kesaksiannya TikTok, tadi. TikTok dia sudah banyak followersnya sih. Kalau di YouTube masih baru ya. Nanti kita kasih akunnya Mikana ya, supaya Bapak punya TikTok? TikTok belum beli tuh, dibeli di mana ya? Bapak beli di warteg TikTok. Gitu ya. Oh iya. Ntar ya bikin. Oke, itu aja sih Bu Sofiatul. Saya kembali lagi ke Anda. Sebelumnya saya mengakhiri kata Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh saya tanggapi ya Pak Serbet tadi? Ya, silakan Scott. Jadi sebetulnya Pak Serbet itu justru justru jauh lebih duluan mereka dari saya. Saya justru belajar dari mereka dulu di RAK. Saya juga terinspirasi dari mereka dulu yang hampir setiap malam itu melayani Muslim gitu loh. Untuk diskusi-diskusi tentang masalah hadis lah, masalah Al-Quran, masalah Alkitab juga. Dan itu yang membuat saya juga memutuskan, ya kalau saya sama seperti RAK ya apa bedanya, maka saya bikin ciri khas tersendiri kan, supaya juga orang punya pilihan ketika mau mencari channel ya. Itu juga kenapa format saya seperti itu. Dan kalau misalnya mengenai monolog, ngajak diskusi, saya pikir hampir setiap kali saya live stream, saya pikir saya mengundang kawan-kawan ya, dan bukan hanya orang Kristen yang saya undang juga, teman-teman Muslim, karena saya berharap juga teman-teman Muslim memberikan
memberikan penjelasan ke kita. Terus terus permintaan kalau misalnya untuk lebih sering lagi untuk live stream, itu memang agak rumit ya, karena memang saya kerja di lab, jadi terbatas lah waktunya. Pak Iya. Ray, ada masukan to Scott, ada pertanyaan untuk Mikana juga. Bagaimana menurut Bapak yang selama ini mengamati Mikana? Aku terharu juga tadi kesaksian Mikana ya. Nggak nyangka gitu, aku baru tahu nih kesaksian dia. Untung aku masuk nih pas banget timingnya. Jadi tetap berjuang di jalan Tuhan Yesus, di jalan Bapa, dan percayalah bahwa anak-anak yang berjuang di dalam Tuhan Yesus itu pasti dilindungi, diberkati, jangan pernah takut. Kalau misalnya kita tahu situasi seperti Bapak MKC segala macam itu, percayalah itu sudah ada upahnya besar di surga gitu. Jadi nggak usah tegar. Kalau saya sendiri sebenarnya kalau di Mikana tuh di roomnya Bu Mikana hanya tim hore aja gitu. Kalau misalnya lagi nggak bener jalurnya, saya pengen banget masuk gitu ngomong ke roomnya Bu Mikana untuk ngelurusin lagi gitu. Untuk sebenarnya bukan berupa masukan ya, jadi saya cuma pengen memproklamirkan aja bahwa saya baru mendengarkan Apologet Indonesia dan saya baru tahu gitu ya. Mungkin di 2022 ini saya baru ngehnya tuh sekitar bulan Maret. Nah, sejak bulan Maret tuh saya cari room, termasuk roomnya Ibu Sofiatul. Saya tuh kalau Ibu Sofiatul udah ngomong tuh saya suka ketawa sendiri gitu. Sampai saya bilang, Ibu berani banget ya, funky banget. Saya salut sama mental. Funky banget, milenial banget. Dan berani gitu orangnya. Sampai digoblokin, dibodohi semuanya, dibego, tolol gitu. Saya pokoknya tetap aja berjuang di jalan Tuhan gitu. Cuma yang saya mau catat di Alkitab tuh, mudah-mudahan kalau saya ada salah tolong diralat. Tuhan bilang kan jadikan seluruh bangsa ini muridku gitu ya. Nah, artinya gini, saya sih cuma ngelihat kata-kata murid. Murid itu kan identik dengan belajar. Murid itu identik dengan belajar. Jadi jangan lelah untuk mengajar para apologet semuanya, termasuk Ibu Sofiatul, Mikana gitu ya. Ya kita saling mendoakan semuanya supaya Indonesia ini penuh dengan pengajaran Tuhan Yesus gitu. Saya yakin pengajaran ini bisa merubah arah bangsa kita, bangsa Indonesia ini gitu. Karena kan sekarang yang saya lihat nih gencar banget ya yang namanya khilafah, teroris itu sepertinya kencang banget gitu. Bahkan ada analisa liar yang saya dapat tuh 2035 atau 2040 gitu Indonesia ini bakal drop down gitu. Nah kita nih sebagai anak-anak Tuhan harus, saya pernah dengar tuh Ibu Sofiatul bilang, jangan mau kalah kita gitu. Jangan mau kalah sama mereka gitu. Jadi sikat terus kalau perlu ya. Semangatnya itu loh, saya seneng banget kalau Ibu Sofiatul udah ngomong. Luar biasa. Saya rasa itu aja, kalau yang lainnya saya nanti suatu waktu akan juga masuk pengen lihat, tapi sementara saya sering dua ini kalau di YouTube ke Ibu Sofiatul, kalau di TikTok tuh ke Ibu Mikana saya sering. Mudah-mudahan Bu Mikana nggak tahu Brother Ray itu yang suka ngomong sedikit terus saya turun, karena saya emang orangnya tim hore aja, pengen ngelurusin, kalau udah mulai belok diurusin gitu. Gitu aja sih, host. Saya kembalikan ke host. Thank you untuk waktunya, diberikan kesempatan bicara. God bless you all. Oke. God bless you, Brother Ray. Mikana, ada yang mau disampaikan untuk fans-fansnya? Ya Kak, makasih ya Kak ya kesempatannya. Terima kasih ya teman-teman. Saya sih memberitakan Injil bukan cari hormat dari manusia ya. Kalau saya itu ada pemberita Injil, saya tidak pernah melihat fisiknya seperti apa. Baik dia pun sudah tua ataupun sudah bagaimana gitu, saya tetap tidak melihat bentuk
rupanya, tapi saya melihat apa isi dari pembicaraannya, karena itu yang paling penting. Terima kasih kepada Bang Brother Rai, terima kasih atas support-nya, Tuhan Yesus juga memberkati ya. Saya pun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, tapi saya mau tetap belajar. Yang penting motivasi saya itu bersampaikan, yaitu untuk memuliakan dan memasyurkan nama Tuhan Yesus Kristus di bumi ini. Haleluya. Itu saja sih Kak, makasih Kak. Ya, oke, thank you. Pak Jono, silakan open mic. Mungkin ada yang mau tanya tentang materi juga nggak apa-apa ya. Tentang Islamologi, ada Scott di sini, ada Mikana di sini yang sudah beberapa, mungkin rata-rata kita masih baru ya. Mungkin saya 2 tahun ya, 2 tahun. Tapi 4 tahun saya sudah mentranslate Christian Prince punya video. Basically dari tahun 2019, akhir 2018 saya masuk di Apologet. Kemudian saya belajar 2 tahun terakhir dan kita akan terus maju ya. Saya harap kita akan punya satellite TV, that's my dream. Dan saya rasa Tuhan membuka ada pintu ke arah sana, ada doakan saja ya untuk kita punya channel satellite TV yang khusus 24 jam memberitakan Injil. Dan tampaknya mimpi ini sedikit-sedikit mulai diberikan koneksi ilahi. Tetapi saya silakan Pak Jono kalau Anda mau bertanya kepada Mikana dan Scott. Pertanyaan saya ada 2 kepada Pak Scott dan Bu Mikana ya. Jadi pertanyaan gini, kira-kira kan setelah sekian lama berinteraksi ya di dunia apologetika ini, pertanyaan pertama adalah, apakah pertanyaan fundamental menurut Pak Scott dan Bu Mikana yang harus bisa dijawab oleh kita dan kita semua umat-umat Kristen ini, pengikut Yesus gitu. Itu pertanyaan pertama. Jadi apakah satu pertanyaan fundamental yang harus bisa dijawab oleh para pengikut Yesus? Itu pertanyaan pertama. Maksudnya pertanyaan dari Muslim, Pak? Iya, misalnya seperti itu ya. Oh, jadi apakah yang Muslim sering tanyakan ya kalau mereka live, kemudian apa yang orang Kristen harus memberikan jawabannya, gitu ya? Betul, itu yang pertama. Ya, yang kedua, apakah juga, nah sekarang dari sisi Pak Scott dan Bu Mikana, apakah pertanyaan fundamental juga dari Pak Scott dan Bu Mikana yang sampai hari ini belum pernah bisa dijawab oleh teman-teman dan saudara Muslim? Itu sih. Ya. Terima kasih Bu Sofi. Ya. Oke, siapa duluan yang mau jawab? Scott atau Mikana? Boleh, saya duluan ya. Oke, silakan. Oke. Terima kasih pertanyaannya ya Pak. Itu menarik menarik sekali. Apa yang harus kalau kita sudah memutuskan untuk sebetulnya tidak perlu harus jadi apologet untuk terlibat dalam YouTube. Apa yang seharusnya orang Kristen tahu? Ya, ketika ada orang mempertanyakan sesuatu, apa yang paling fundamental? Saya pikir begini. Hal yang paling fundamental itu adalah pertama kita mengerti tentang ketuhanan. Konsep ketuhanan yang ada di dalam kekristenan ini. Karena begini, salah satunya itu adalah tentang Tritunggal ya. Karena banyak orang, ini yang saya perhatikan ini dan ini menjadi concern saya juga. Kesalahan kita untuk memahami konsep Tritunggal ini akan melahirkan kesalahan-kesalahan berikutnya ketika kita menyampaikan firman Tuhan. Nah, itu artinya bahwa kita memang harus sebisa mungkin memahami dulu konsep ketuhanan kita ini yang mana, yang seperti apa, ya. Jadi yang pertama bahwa kita harus mengerti apa sih yang disebut dengan Allah Tritunggal, mengapa sih kita menyebut bahwa Alkitab itu firman Tuhan, terus bagaimana dengan ketuhanan Yesus, gimana dengan ketuhanan Roh Kudus. Nah, saya pikir itu adalah hal-hal yang sangat fundamental yang setiap orang tidak mesti harus jadi apologet di YouTube, tapi setiap kita orang Kristen saya pikir perlu untuk memahami itu. Jadi ketika kita ditanya, kita sudah punya dasar itu. Yang kedua, kalau misalnya apa sih pertanyaan yang sampai sekarang belum dijawab Muslim? Nah, ini menarik juga. Yang sampai saat ini pertanyaan saya kepada Muslim adalah, mengapa Muhammad tidak bisa membedakan suara setan dan suara Tuhan? Itu saja, sampai sekarang. Belum ada jawabannya. Karena kalau misalnya klaim mereka misalnya Muhammad itu ada terkait dan keturunan Ismail. Oke, terus so what? Kalaupun misalnya keturunan Ismail, so what?
ya kan? Nggak peduli saya, biarin aja situ. Tapi saya lebih concern terhadap apa yang terjadi dengan Muhammad. Kenapa dia tidak bisa membedakan suara Tuhan dan suara hantu? Nah, kira-kira gitulah. Nah, saya pikir itu penting sekali, dan ketika kita berbicara kepada Muslim pun mereka harusnya bisa memberi jawab itu ke kita. Tapi yang terjadi ya mereka mutar sana, mutar sini. Nah, itu sih Pak. Mungkin ada tambahan dari Bu Mikana, silakan Bu. Silakan Bu Mikana. Ya, kalau pertanyaan yang sering ditujukan kepada kita Kristen ya, itu mereka sering bertanya, Allah Tritunggal, kemudian untuk apa Yesus Tuhan turun sebagai manusia gitu kan, ngapain dia repot-repot turun gitu, kalau dia berkuasa untuk mengampuni dosa, kemudian siapa yang mencabut nyawa Yesus gitu, kemudian di mana Yesus mengaku Tuhan, ya itu sih pertanyaan yang sering ditujukan kepada kita. Tapi ada juga yang bertanya itu hanya sekedar untuk menjatuhkan gitu. Tapi mereka itu tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran. Tapi ada juga yang bertanya, memang dia mau mencari kebenaran. Ada yang bertanya itu hanya tujuannya untuk menjatuhkan. Oh, kenapa jadi terus seperti ini? Nah, ada juga yang memang betul-betul dia mau mencari kebenaran. Tidak semua mereka untuk menjatuhkan atau mau menghujat. Tapi ada juga yang mau betul-betul mencari kebenaran. Kemudian, pertanyaan yang saya tujukan kepada Muslim, ya satu pun nggak ada yang bisa mereka jawab gitu. Semua jadi blunder tentang penciptaan, apakah 8 masa, apa 6 masa, kemudian apa hubungannya ayat ini dengan ini, tidak ada yang bisa menjawab. Seperti itu sih. Oke, Pak Jono, sudah jelas? Tadi pertanyaan kedua apa ya Pak? Oh, itu ada dua pertanyaan ya? Salam, selamat malam. Selamat malam. Shalom, ya Ini silakan. ya. Baik, terima kasih kesempatannya. Nah, kalau saya melihat mengenai Brother Scott ini, saya yang tertarik waktu di videonya menceritakan tentang asal muasal jilbab itu. Nah, di situ oh ternyata dari situ asalnya. Betul nggak, brother? Waktu siapa ya namanya ya, ditegur sama temannya. Ditegur Umar, Pak. Iya, betul. Nah, di situ asal muasalnya katanya ya, tapi ya itu yang saya tertarik mengenai video dari Scott. Kalau Mbak Mikana ini saya tertariknya mengenai ya itu sama Ibu Sofiatul menjelaskan tentang itu yang lawan one way itu. Jadi pada dasarnya saya gini ya, dari hati yang paling dalam ini sebenarnya saya gembira sekali menyambut Apologet Kristen Channel ini, karena memang saya ada memang melihat daripada, karena ini teman-teman saya yang beberapa yang katakanlah Abdul ini, mereka pada teman baik, 3 tahun terakhir ini mereka nggak pernah mengucapkan selamat Natal lagi sama saya. Kalaupun ada 1-2 itu pada teman baik ya, dia bilang selamat aja gitu sama saya, selamat gitu. Selamat apa bro? Saya bilang gitu kan, nyinyir gitu ya, apa ya, nggak bilang langsung dengan hati yang tulus gitu. Nah, dari situ saya melihat kok ada perubahan, kok aneh banget gitu ya 3 tahun terakhir ini sama teman-teman saya yang biasanya akrab, kok sudah mulai jaga jarak gitu. Jadi, nah, saya bilang there is something wrong, saya pikir ya. Saya suka memang nonton YouTube, tapi belum pernah ya. Saya nonton YouTube ini belum ada setahun ya, Apologet Kristen ini belum ada setahun. Saya biasanya kalau nonton itu Pendeta Gilbert lumayan dong gitu loh, ya khotbah-khotbahnya gitu ya. Tapi pernah terlintas di salah satu komputer saya di HP juga ada apologet gitu. Wah, menarik banget bagi saya nih. Oh iya ya, ada ya begini apa namanya diskusi, atau boleh juga dibilang
kata kasarnya debat juga, tapi ini mencerahkan banget bagi saya. So it's very interesting for me. Jadi saya nonton gitu, tertarik. Wah ini benar-benar ini kesempatan baik ini menyebarkan kebenaran gitu ya. Nah saya tonton semua, apalagi muncul satu, ada yang dari Pak Bang Erben, ada yang dari siapa, banyak lah apalagi yang dari anak domba yang almarhum gitu. Nah, saya kalau mengenai cerita mengenai subscriber itu ya, subscribe ya, saya udah subscribe itu saya dengar dari channelnya domba itu ya. Tolong teman-teman yang di luar sana, tolong dong subscribe itu channel-channel Apologet Kristen. Gitu. Wah semuanya saya siapa saja kan disebutin tuh namanya tuh. Saya ini aja gitu subscribe semuanya gitu loh, karena ya ini suatu ya bagi saya ini biarlah ini kesempatan bagi Apologet Kristen untuk memenangkan gitu banyak jiwa-jiwa gitu. Tapi memang ya kalau melihat dari situasi sekarang ya, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, saya kalau melihat dari Apologet Kristen ini sangat banyak memang membantu untuk menangkis atau menyerang ini apa namanya serangan-serangan mereka itu yang selalu menjelek-jelekan itu sangat bagus sekali gitu loh. Tapi kalau saya lihat dari subscribernya Apologet Kristen itu ya, kayak Mbak Sofia Tul itu 60 berapa sekarang ya? Tapi ada Warane seperti siapa Warane, berarti jangkauan udah hampir berapa ratus ribu gitu ya penontonnya gitu. Itu bagus sekali. Artinya memang pada umat Kristen ini sangat banyak sekali. Jadi rata-rata mungkin yang menonton ini ya boleh katakan dari setengah menengah, kalangan menengah ke atas gitu loh. Kalau yang di bawah mungkin karena mungkin ya ada kekurangan dikit, mungkin nggak sampai menonton gini ya debat-debat gini gitu loh. Tapi walaupun demikian, mari kita berdoa. Saya pikir cepat atau lambat ini semua akan dari mulut ke mulut akan terberita gitu bahwa ada misi yang baik yang disampaikan oleh Apologet Kristen ini. Itu yang menurut saya. Dan satu yang saya salam Bu Sofiatul. Shalom, shalom. Ya, kalau Bu Sofiatul ini ya saya melihat itu salah satu ya apologet yang saya suka ya sebenarnya ya. Karena apa? Karena dia mempunyai cara tersendiri untuk mematahkan atau mengalahkan lawan itunya gitu loh. Nah, dia punya teknik tersendiri. Saya suka itu. Yang terakhir itu sama Juma yang menyatakan kalau nggak salah ya, sebutkan 3 apa kelebihan Nabi Utslim ini gitu ya. Nah, Juma nggak bisa jawab, ngeles kan? Nah, di situ wah mantap banget nih pertanyaan, bisa a killing question for me. Saya pikir ini pertanyaan yang mematikan yang nggak bisa dijawab gitu. Juga one way gitu Jo. Sama juga pertanyaan dari Bu Sofia tuh. Wah muter-muter dia takia dan nggak bisa menjawab gitu. Jadi memang ada teknik-teknik sendiri ternyata yang menjadi apologet menurut saya sih. Jadi saya berterima kasih memang dengan ini banyak membantu juga karena ini mencerahkan bukan hanya buat Muslim tapi buat Kristen juga supaya menambah pengetahuan mereka juga supaya imannya bertambah gitu. Itu aja sih menurut saya ya. Jadi tetap maju ya. Sama-sama Pak JS. Ya, jadi apologet ini saya rasa melengkapi apa yang seperti Pastor Gilbert Tumindong nggak bisa katakan. Ya, ada hal-hal yang dimana pastor atau romo mereka terikat, mereka nggak bisa ngomong. Nah, itu kita bebas ngomong, ya, because I'm not a pastor, ya. Jadi apa yang mereka tidak bisa sampaikan, itulah yang Sofia Al-Hayat sampaikan. Apa yang tidak diajarkan gereja tentang siapa itu Muhammad dan apa itu ajaran Islam, itulah yang diajarkan oleh Sofia Al-Hayat Indonesia. Thank you untuk masukannya. Saya harap channel kita akan lebih berkembang lagi. Bukan cuma debat, ya, tetapi juga memberikan data, masukan, sanggahan, dan bahkan suatu serangan balik yang mematikan, ya. Karena tujuan kita adalah bukan memenangkan debat, tetapi memenangkan jiwa-jiwa.
Thank you Pak JS unmute ya. Silakan. Oh, kembali lagi Pak Serbet, Warteg. Satu pertanyaan lagi ya Pak ya, soalnya banyak yang ngantri. Silakan Pak Serbet Warteg. Oh iya, sorry. Oke, ini saya mau bertanya ke Ibu Sofiatul aja sih. Saya cuma heran itu Ibu Sofiatul kuat banget punya channel 24 jam open. Itu rahasianya apa itu Bu? Gitu loh. Dan juga Rahasianya wedang jahe, Pak. Bapak tahu kan kalau di mantap. surga itu ada wedang jahe, ada sungai susu. Nah, itu Ih. dicampur. Oh gitu. STMJ, susu telur madu STMJ. jahe. Mantap. Enggak, terus pertanyaan lagi, Ibu maaf ya, Ibu murtadin atau apa? Apa emang dari Oh, lahir tidak. Kristen? Tidak, Dari saya lahir tidak Kristen pernah ya? masuk Islam. Oh, enggak, saya tidak dari lahir Kristen. Kan ada kesaksian saya tuh, ditonton kayaknya ratusan ribu tuh di tempatnya Bu Uti. Saya bukan dari lahir Kristen ya, saya masuk Kristen sudah cukup dewasa. Ya. Oh begitu, oke. Jadi, ya. Nah ini WAFM ini untuk para murtadin ya? Iya betul, Untuk jadi bukan hanya untuk para murtadin sebenarnya. Jadi channel WAFM ini WAFM tidak dikendalikan dari Indonesia, tetapi dari Amerika atau USA. Dan karena kami mempunyai host dari Indonesia dan juga di Amerika, karena itu kami bisa beroperasi 24 jam. Ya, walaupun tidak full sekali 24 jam, tetapi kalau teman-teman mau berdiskusi, karena sebenarnya ada banyak Pak di luar yang kami live-kan di YouTube itu teman-teman Muslim yang memang mereka mau belajar tapi mereka nggak mau di-live-kan di YouTube. Ya, jadi memang mereka sudah mulai goyah imannya, mereka mau tanya-tanya, itu Anda silakan masuk. Oke, saya lanjutkan dengan Joby. Silakan Joby, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau tanya dong tentang apapun tentang Mikana, tentang dan Scott ya, nanti kita akan kasih channel YouTube-nya Mikana ya supaya berkembang dan TikTok-nya Mikana juga Scott. Silakan Joby. Oke, kalau shalom dulu ya buat semuanya. Kalau Mikana itu sudah punya saya baik TikTok maupun ininya YouTube-nya, tapi belum bisa siaran ya di YouTube ya. Lebih ke TikTok ya. Dan kalau menurut saya untuk usia-usia seperti Mikana itu udah paling cocok itu langsung ke segmennya di TikTok. Itu udah langsung kena kalau yang itu. Karena kan anak-anak muda mainnya di sekitar-sekitar itu ya. Dan ada beberapa lagi aplikasi yang lain. Ya, mungkin yang anak-anak muda ini yang ya bisa dijangkau dengan dengan penginjilan seperti Mikana ya. Sorry ya, tadinya saya pikir Mikana itu murtadin, bukan ya Mikana ya? Saya pikir tadinya murtadinnya pernah muslim. Pernah muslim. Ya, pas saya dengerin bagaimana dia berapologet, aduh ini orang kok lincah banget ya. Terus lama-lama baru kepikir, baru ada satu momen yang dia pernah mempelajari ini sangat lama ternyata. Dan saya senang untuk mendengarkan banyak ininya ya, kesaksiannya, terutama kalau ada pihak-pihak seberang yang bertanya terus dijawabnya karena pertanyaannya itu bodoh, dijawabnya sambil ketawa, itu saya senang. Menertawakan gitu, itu sama seperti you menertawakan diri you sendiri dan bertanya seperti itu. Nah, untuk Scott ini saya belum pernah dengar nih, terus terang ya. Saya justru kasihan deh lu Scott. Ya benar. Saya belum pernah dengerin soal Scott, tapi saya sangat berterima kasih ya. Tadi disampaikan ada channelnya siapa itu, siapa ya tadi ya namanya ya. Nah itu saya coba buka dan saya tertarik gitu. Nah saya pengen tahu nih Scott ininya apa ya, channelnya ya? Scott orang Indonesia. Nanti kita kasih ya, nanti kita kasih iklannya habis ini. Mungkin Pak Kodeks bisa siap, Pak Kodeks nggak ada ya ini ya? Oke, nggak apa-apa lah, nanti sambil nyari ya, nggak apa-apa sih. Untuk apa? Saya pengen tahu gitu. Mungkin
biasanya kalau memperkenalkan channel orang lain ya paling tidak sekitar seperti itulah. Saya tertarik banget itu begitu buka yang dikenalkan tadi itu. Sangat Ya, menarik itu. channelnya Scott penuh dengan data dan materi yang sangat-sangat Ya, bagus. ya, saya Saya suka. rasa Anda perlu nonton. Jadi seperti RAK ya, saya rasa RAK itu sangat-sangat bagus. Jadi saya mengajak kerjasama misalnya dengan FIC atau RAK atau CIA. Kenapa? Karena materinya bagus. Kalau nggak ada yang nonton percuma, Pak. Benar nggak? Iya, Ya, kalau iya suara kita, benar. yang penting suara kita menggelegar dulu, gitu loh. Ya, jadi di Benar, kalangan benar. mereka apa? Lu yang penting terkenal dulu. Ya, yang penting lu menggelegar dulu, baru suara kamu kau dengar. Baru nanti kita Iya. bisa masuk. Jadi materinya Iya. bagus nggak ada yang dengar, Pak. Buat apa? What for? Ya, Iya, iya yang nonton benar, nggak ada. benar. Saya setuju. Ya, Saya setuju itu. ya. Saya setuju. Itu Nah, itu ya, itu yang sangat menarik di kita kan memang banyak yang lebih suka saya sebutnya sih fighting gitu ya. Kayak Bu Sofiatul itu kan fighting ya. Lebih ke fighting ya. Soalnya saya udah dengerin si David Woods, si Christian Prince itu sejak tahun 2017, Sam Shamoun gitu. Bagaimana mereka mematahkan orang-orang itu dan kunci yang mereka pegang adalah menguasai apa yang mereka tidak kuasai. Jadi ternyata mereka banyak yang tidak menguasai keimanannya sendiri. Kalau kita menguasai, terpatahkanlah semuanya. Karena akhirnya cuman ada satu masalah yang di Indonesia ini adalah orang-orang kita tuh lebih ke hanya berusaha untuk menghujat aja. Jadi nggak pengen tahu atau pertanyaan misalnya, oh kok something wrong dengan saya punya ini ya, keimanan ya, kok orang membuka seperti ini ya, gitu lah. Istilahnya internet lu jahat banget sih sama gua gitu loh. Kok dia nggak mau bertanya seperti itu gitu. Pertanyaannya itu cuma cenderung ke I hate you gitu loh. Jadi yang muncul tuh cuma hate speech saja. Kalau saya dengar di banyak tempat ya. Saya lebih sering masuk tuh di dua tempat ya, WFM sama Pak Bom Bom ya. Saya senang sama Pak Bom Bom dengan dia punya dengan dia punya ayat-ayat gitu. Kita harus mengeluarkan ayat kalau di sana. Saya suka kalau Bu Sofiatul lebih ke ayat di sana dikeluarin ini loh. Ayat lu di tempat lu tuh nyebutnya ini, adanya di ayat ini, udah bingung gitu, udah kayak cacing kepanasan. Itu sih yang saya suka dari apologetika ini. Gitu aja. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kesaksian yang luar biasa dari Ibu Mikana dan Brother Scott. Dan biarlah itu menjadi sebuah perjalanan sejarah mereka dalam melayani Tuhan, menjadi berkat besar bagi banyak jiwa, bagi banyak orang, bagi para netizen, para pemirsa yang menyaksikan pembelaan mereka terhadap iman mereka. Dan kita berdoa terus buat Ibu Mikana dan Brother Scott supaya mereka diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan tetap teguh dalam imannya. Mereka terus berakar, bertumbuh, dan berbuah yang lebat, dan menjadi terang dan garam terus dalam dunia yang gelap ini. Dan kita berdoa supaya semakin banyak para pemirsa yang bertobat dan mengalami Kristus di dalam pelayanan mereka. Baik Bapak Ibu, kita terus berdoa, kita terus mengasihi jiwa-jiwa, dan kita terus bersaksi. Dan inilah saatnya kita menjadi berkat besar bagi banyak orang, bagi banyak jiwa. Dan memang inilah kerinduan Tuhan, di akhir zaman ini Tuhan ingin semua jiwa diselamatkan. Karena Tuhan ingin semua bangsa dijadikan muridnya. Dan kita adalah alatnya di tangan Tuhan untuk menjadi berkat besar bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu, tetaplah percaya, tetaplah semangat, tetaplah setia. Tuhan memberkati kita semua. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.